Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Tabi pun. Di sini saya sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok saya yang akan memandu jalannya acara presentasi, yaitu dari materi permintaan dan riset pasar untuk media dan informasi produk. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Nama saya Nisa Nabila dengan NP Mahir 070 sebagai moderator sekaligus editor. Kemudian ada pemateri pertama yaitu Siti Fatimah dengan NP Mahir 066. Selanjutnya ada Angelin Cornelia Siregar dengan NP Mahir 030. Selanjutnya ada pemateri ketiga yaitu Nazalia dengan NP Mahir 014. Pemateri keempat adalah Salsabila Raihana dengan NP Mahir 022. Pemateri terakhir yaitu pemateri kelima ada Anggun Pratiwi dengan NP Mahir 018. Dan pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh Naufal dengan NP Mahir 028. Dan terakhir ada Fiona Nur Mustika dengan NP Mahir 020 sebagai pembaca kesimpulan juga. Daripada lama-lama, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Mengapa analisis permintaan? Pentingnya dan istimewanya masalah estimasi permintaan industri media. Yang pertama ada kebutuhan investasi tinggi, yaitu konten media mahal untuk diproduksi dan memiliki umur simpan yang pendek. Yang kedua ada ketidakpastian tinggi. Yang ketiga ada preferensi tidak stabil, yaitu pemasok konten harus merespon perubahan selera audiens dengan cepat. Yang keempat ada karakteristik barang publik, yaitu produk media sering diberikan gratis dan perhatian audiens dijual ke pengiklan. Yang kelima ada perubahan teknologi, yaitu siklus produk teknologi digital sangat cepat. Yang keenam ada efek jaringan, preferensi produk dan layanan individu bergantung pada preferensi orang lain. Batasan audiens dan riset pasar. Dalam melihat permintaan terhadap media, ada baiknya jika kita mengidentifikasi alasannya. Ada dua kebutuhan audiens, yaitu informasi dan juga rangsangan, dan dua pendekatan riset pasar, yaitu preferensi audiens melekat dan juga pengaruh media. Bagaimana perusahaan media mengatur riset permintaannya? Jadi ada 6 kategori riset pasar. Yang pertama adalah pengujian konsep. Pengujian konsep digunakan untuk mengevaluasi ide-ide baru, produk, layanan, atau program media. Berikutnya adalah studi positioning, digunakan untuk memahami bagaimana audiens memandang produk. Yang ketiga adalah pengujian produk. Di sini digunakan untuk mengevaluasi produk atau layanan media yang sudah ada. Yang keempat adalah survei pelacakan, digunakan melacak kebiasaan menonton, membaca, dan mendengarkan audiens. Yang kelima adalah pengujian periklanan, dan yang terakhir adalah survei penggunaan. Berikutnya pembahasan kasus. Viacom ini adalah perusahaan media besar Amerika yang target pasar mereka adalah pensiun. Dan mereka ingin meluncurkan Golden Years Media yang terdiri dari saluran berbagai layar kabel, majalah cetak, dan situs web. Oleh karena itu, Viacom melakukan berbagai riset pasar yang mendalam untuk menentukan apakah GYM ini adalah peluang besar untuk mereka ketika mereka meluncurkan produk tersebut. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Dampak metodologi pengumpulan. Teknologi dan metodologi pengukuran audiens tidaklah objektif dan dapat memengaruhi hasil pengukuran yang berakibat pada keputusan bisnis dan kreatif. Pengukuran data dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran di tingkat pengguna, yaitu pengumpulan data tentang perilaku dan preferensi pengguna dapat dilakukan melalui berbagai teknik, mulai dari wawancara pribadi hingga pengukuran biometrik. Ini termasuk survei, kelompok fokus, eksperimen permintaan, dan pengukuran situs web. Yang kedua, pengukuran di penyedia tingkat atau sisi jual. Pendekatan lain adalah fokus pada sisi penjual atau penyedia, di mana data diukur langsung dari sumber penjualan atau distribusi. Ini melibatkan survei pengecer, pelaporan mandiri, pengukuran penjualan box office, dan melacak unduhan dan unggahan, serta pengukuran lainnya seperti pengukuran lalu lintas situs web dan tingkat periklanan. Materi selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengumpulkan informasi-informasi penting yang berguna. Analisis data dilakukan melalui dua langkah. Langkah pertama yaitu dengan mengumpulkan data mentah menjadi informasi penting, lalu langkah yang kedua dengan mengambil informasi yang terorganisir dan mengubahnya menjadi pengetahuan melalui jalur pendekatan kuantitatif dan analisis data. Lalu kemudian, bagaimana mengubah data menjadi informasi metrik pasar dan audiens? Hal ini dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama,
dengan adanya pemeringkatan, pembagian, kumulatif penonton dan ukuran lainnya yang berguna untuk mengukur jumlah pengunjung, pendengar, atau pembaca. Lalu yang kedua yaitu penyajian quotes dan curating melalui dua faktor, yaitu kekuasaan program dan kesetiaan penonton. Dan yang terakhir ada stratifikasi data yang dilihat dari berapa banyak terjualnya eksemplar. Mengubah informasi menjadi pengetahuan. Analisis kualitatif. 1. Survei ahli merupakan suatu teknik untuk mencari pendapat produser untuk kriteria terbanyak. 2. Survei pakar. Tujuannya adalah untuk mencapai konsensus para ahli mengenai suatu topik tertentu. Metode Delphi menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. 3. Survei penentu tren dan pemimpin opini. Kritikus dan pengulas profesional adalah contoh utama bagi para pemimpin opini serta prediktor dari audiensnya masing-masing. Mengubah informasi menjadi pengetahuan penambangan data. Tinjauan teknik. 1. Pengorganisasian dan pengklasifikasian data. Dalam teknik ini disegmentasi berdasarkan kategori, misalnya laki-laki atau perempuan, umur, dan sebagainya, dan perilakunya diamati. 2. Pentingnya atribut. Teknik ini menemukan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap suatu atribut target. 3. Deteksi anomali. Teknik ini mengidentifikasi kasus-kasus yang tidak lazim berdasarkan penyimpangan dari norma. 4. Pengelompokan. 5. Asosiasi, dan lain-lain. Setelah materi yang telah disampaikan, kita dapat ambil kesimpulannya bahwa begitu pentingnya riset pasar dan audiens bagi perusahaan media, sambil menyoroti tantangan yang dihadapi dalam melakukannya. Perusahaan media harus melakukan riset pasar sendiri, menggunakan berbagai metode dan teknologi pengumpulan data seperti pengukuran otomatis, eksperimen, wawancara, dan survei. Teknik data mining digunakan untuk menganalisis permintaan, sementara pembatasan privasi mempengaruhi pengumpulan data. Metodologi penelitian baru diperlakukan di masa depan. Dengan manajer media didorong oleh jumlah permintaan dan menggunakan metodologi peramalan. Internet memungkinkan pendekatan baru dalam pengukuran analisis permintaan, sementara pengukuran POS atau point of sales menjadi masalah. Kesimpulan riset pemasaran. Yang pertama, semakin besar ketidakpastiannya. Ketidakpastian dalam pasar atau lingkungan bisnis menuntut organisasi untuk memiliki strategi yang lebih fleksibel dan adaptif. Yang kedua, semakin besar investasi di muka. Investasi awal yang besar dalam proyek atau bisnis mengharuskan manajemen risiko yang cermat dan perencanaan keuangan. Yang ketiga, semakin besar skala ekonomi dan dampak jaringan. Dengan meningkatnya skala ekonomi, baik dalam hal produksi maupun distribusi, dampaknya juga menjadi lebih besar terhadap industri secara keseluruhan. Yang keempat, semakin pendek siklus produk. Siklus produk yang semakin pendek menuntut inovasi yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kelima, semakin banyak alternatif yang kompetitif. Dalam lingkungan yang penuh dengan alternatif produk dan layanan yang kompetitif, penting bagi perusahaan untuk membedakan diri mereka dan menawarkan nilai tambah yang jelas kepada para pelanggan. Nah, itu dia paparan materi dari kelompok 1. Lebih kurangnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.